1 tahun 3 bulan aku tidak untuk ngerasakan lah teh, untuk nggak nyaman lah kan. Tidur itu si anak tidur baru aku tidur. Pagi anak kan, jadi aku ngurus 3 anak teh. Aku ngurus 3 anak itu. Yang 2 udah sekolah, yang 1 belum. Jadi semua aku urusin. Perjanjian kan aku neni doang, tapi semua tadi kerjain. Aku nggak inget kepikiran harus bawa ikamet. Aku pikirnya paspor aja ke sana, fokusnya. Nggak tahu si ikametnya jatuh. Oh, ikamet aku nggak kepikiran ikamet itu sangat berarti sekarang ya, sangat berarti banget. Padahal ikamet itu aku nggak kepikiran ke sana. Aku cuma mau ikat paspor doang kan. Aku nggak ngerti sama sekali kan. Aku prior nggak ngerti yang namanya di luaran di Turki itu ada harus punya ikamet kan, nggak apa nggak tahu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan TST Tetes Hari Turki. Maaf banget udah lama nih TST tidak melakukan kegiatan video lagi atau informasi. Di kesempatan kali ini, sore hari ini, TST ketemu dengan salah satu sahabat lama yang kebetulan sekarang ceritanya seru banget. Ternyata ada perjalanan ceritanya yang sangat menarik dan kami ingin berbagi informasi dengan kalian semuanya. Jadi jadikanlah pembelajaran pengalaman dari teman saya ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi jangan kemana-mana, yang baru datang ke TST tolong di subscribe, like, komen, juga bantu share tentang informasi ini. Jangan kemana-mana, TST akan kembali untuk kalian semuanya. Setelah itu kan, alhamdulillah 1 tahun 3 bulan aku tidak untuk ngerasakan lah teh, untuk nggak nyaman lah kan. Tidur itu si anak tidur baru aku tidur. Pagi anak kan, jadi aku ngurus 3 anak teh. Aku ngurus 3 anak itu. Yang 2 udah sekolah, yang 1 belum. Jadi semua aku urusin. Perjanjian kan aku neni doang, tapi semua tadi kerjain. Semua dikerjain, cuman masak doang nggak dikerjain. Ya bersih-bersih jadi sekaligus ART juga, disebut sekaligus ART. Jadi katanya kan anak-anak sekolah kan, katanya kamu ngapain juga bersih-bersih kayak katanya gitu. Ya, jadi perjanjian cuman neni, tapi majikan suruh bersih-bersih teh. Oke, sudah gitu ya. Aku 1 tahun dijalanin. Tapi aku tiap hari berdoa sama Tuhan. Ya Allah, kalau misalkan jalanmu ini yang lebih baik, tolong bukakan pintu hati majikanku biar dia memanusiakan manusia gitu teh. Memanusiakan manusia gitu kan. Digituin. Aku makan sehari cuman sekali teh. Jatahnya? Iya, jatahnya. Dia masak, emang bukan jatahnya, dia masak sehari sekali, makanya sekali doang. Si majikan itu makannya sekali doang. Makan ada sarapan. Sarapannya jam 3 sore. Sarapan itu aku jam 3 sore teh. Sarapan jam 3 sore, makan malam baru pada bangun jam baru pada bangun jam 3. Terus aku kan nggak enak, majikan belum makan, aku belum nggak itu kan, nggak berani gitu teh, nggak berani lah pokoknya. Jadi sisa majikan makan sarapan baru aku makan sarapan. Gitu teh. Terus jam makan malam suaminya kan datang jam 7 kan. Jadi beres-beres makan, dia beres makan jam 8:30, aku baru makan. Jam 9 malam itu baru makan malam. Makan besar itu. Makan besar itu. Sudah jam 9 malam. Jam 9 malam aku baru makan dari pagi itu. Oke. Terus aku tiap hari berdoa, ya Allah, kalau misalkan aku harus tetap di sini, balikanlah hatinya. Tapi kalau misalkan kamu menghendaki aku keluar, tolong izinkan aku keluar dengan mudah gitu teh. Jadi ya dilancarkan, alhamdulillah teh. Itu pas hari itu teh, aku kerja. Dia kan kalau orang Arab kan, majikan aku teh, kalau udah mau tahun baru, kalau mau Idul Fitri, itu semua tuh dibongkar tuh, dibaru semua teh. Model sofa, model lemari dibaru semua. Itu dibuang semua. Dibuang. Pas hari itu mau dekat Ramadan itu perasaannya. Dia
ganti semua, risbang semua diganti. Sehari pula aku teh itu kerja teh, sampai makan lupa. Pas datang suaminya kan gordennya tuh mau diganti teh, mau baru, disuruh ngambil gunting, akunya nggak fokus kan, namanya kalau orang lagi lapar kan, error kan teh, error. Aku pas hari itu aku disuruh ngambil gunting sama dia, terus aku lupa, aku jadi nggak fokus, malah aku bawa kursi teh, kayak kesetanan gitu teh. Kalau ngomong itu nggak pernah pelan, kayak teriak-teriak gitu. Si majikan itu nggak mau bahasa. Yang cewek apa cowok? Yang ceweknya, yang perempuan. Iya. Terus aku nangis kan, aku diomongin kasar lah teh. Kalau diomongin kan nggak enak, tapi diomonginnya kasar teh. Terus aku nangis diomongin gimana? Ya, ngerti teh bahasa bahasa Arab ngerti teh. Aku ngerti kan udah 1 tahun 3 bulan sama dia. Oh iya benar. Iya, ngerti teh. Kata-kata Kotor. kalau kotor Kotornya gini kan, otak kerbau lah gitu kan. Kamu kenapa kamu gimana sih pikirannya? Apa kamu nggak suka? Udah nggak suka kerja sama saya, katanya gitu. Pokoknya udah bla bla, udah nggak enak kan. Terus aku nangis, ya Allah, aku pengen keluar, aku sudah nggak tahan ya Allah, kata aku kan gitu. Kalau misalkan aku diizinkan untuk keluar, mudahkan lah ya Allah, gitu kan. Aku kan udah tiap hari nggak tahu teh, itu si pintu kamar itu biasanya tertutup, nggak tahu itu terbuka. Aku udah tahu sih, taruh paspornya. Bukannya aku mau mencuri, aku alhamdulillah teh, barang dia, baju yang dikasih dia, aku kan HP aku kan hancur sama anaknya, dikasihlah iPhone sama dia, aku nggak bawa. Semua yang dikasih dia, baju dia, apa-apa mau bawa baju, nggak bawa. Terus intinya teh, pas aku mau ngambil paspor, itu kan hak aku teh, aku bukan mencuri. Aku masuk ke kamar itu hak aku kan, ambil paspor aku kan, aku nggak mau keluar tanpa pasporku kan. Pasporku kalau misalkan kita di negara orang kan, paspor gitu kita nyawa kita kan, kita nggak mau gegabah juga kan. Aku minta tolong sama Allah, ya Allah, tolong mudahkan untuk keluar aku dari sini, aku sudah tidak kuat kan gitu teh. Aku keluar lah, masuk teh, dia lagi sibuk-sibuk kan, udah ngomelin aku, udah kamu keluar katanya, nggak usah bantuin aku. Oke, kataku nggak apa-apa gitu. Aku sama suami aku aja. Pintu teh kayak apa? Kayak aku diingetin, kamu harus keluar. Hari ini kamu harus keluar, ambil paspormu. Kayak gitu teh, kayak ada yang suruh, kayak aku suruh dikasih jalan loh sama Allah gitu teh. Aku datang, aku langsung ngambil paspor teh. Si ikamet itu jatuh teh. Aku nggak kepikiran ikamet itu. Aku pikirnya paspor doang yang aku ambil. Aku nggak tahu ikamet itu berarti atau tidak. Alhamdulillah pas aku kan tadinya kan aku nggak teringat ikamet itu sangat berarti teh. Pas aku ngambil paspor itu teh, si ikamet itu jatuh teh. Ya kata Allah kali itu harus bareng-bareng sama kamu bawa gitu kali ya, si ikamet itu. Aku nggak inget kepikiran harus bawa ikamet, aku pikirnya paspor aja ke sana fokusnya. Nggak tahu si ikametnya jatuh. Oh, ikamet aku nggak kepikiran ikamet itu sangat berarti sekarang ya, sangat berarti banget. Padahal ikamet itu aku nggak kepikiran ke sana, aku cuma mau ikat paspor doang kan, aku nggak ngerti sama sekali kan. Aku prior nggak ngerti yang namanya di luaran di Turki itu harus punya ikamet kan, nggak tahu kan. Makanya aku minta sama Allah tuh, coba tolong mudahkan ya Allah untuk itu si ikamet itu jatuh teh. Iya, jatuh itu Bang. Oh ya Allah, ikamet ini berarti harus bareng. Pas itu alhamdulillah cuman 5 menit atau 10 menit aku tahu sih, taruhnya majikan paspor aku di situ. Pas hari itu udah alhamdulillah nggak ketahuan sama nggak ketahuan. Padahal CCTV teh semua di ujung-ujung teh semua CCTV, sampai dapur-dapur yang tempat makanan itu di CCTV. Tempat makanan itu di CCTV ya. Di tempat makanan itu di CCTV semua. Takut dicuri makanan. Ya nggak tahu takut dicuri, kalau gimana pokoknya mah ya, kalau orang pikiran nggak picik mah ngapain juga kan. Tempat makanan di itu kan, begitu kan. Kamu pernah cerita katanya kamu makan sesuatu di mana, di kulkas,
majikan kehilangan makanan ditanyain. Iya itu kan. Sampai segitunya katanya. Ditanyain. Pernah cerita. Ditanyain gitu kan. Jadi kalau ngomongnya pintar kan makanan banyak katanya. Kenapa nggak dimakan? Tapi kan intinya kalau makanan tidak ada itu di tempatnya pasti nanyain, pasti nanyain gitu kan. Udah tanya. Udah keambil alhamdulillah. Itu jam 1:30 malam tuh. Lagi ya Allah aku sampai berdoa terus aku nggak tidur teh. Hari itu tuh nggak tidur. Aku pegang paspor, pegang ikamat ya Allah mudah-mudahan si CCTV-nya nggak kelihatan aku masuk kamar. Padahal itu CCTV itu masuk ke nyorot semua ke sana. Tapi sama Allah kali ya Allah menolong untuk aku untuk keluar. Alhamdulillah ya Allah sampai detik ini. Makanya alhamdulillah Keluar aja teteh. Gimana itu caranya keluar teh? keluar nanti gini teh. Itu pas ambil paspor langsung keluar apa Enggak. nanti nunggu Kan besoknya? itu kan malam besok lagi. Ah. Ya aku biasa aja tapi ya hatiku udah dagding gitu ya kan. Padahal aku nggak ngambil apa-apa, nggak ngambil. Biarpun aku nggak punya uang sepeser pun teh, aku keluar nggak pegang uang sepeser pun. But alhamdulillah ada penolong aku namanya. Kamu harus keluar ya sini. Suaminya orang Saudi Arab. Agensi juga ya. Agensi yang dia suka nolongin suka masukin kerja dari sini dari Turki. Orang Indonesia. Dia suaminya orang Arab. Pas hari Malam nanti nggak bisa tidur. Iya bisa tidur kan. Pagi-paginya teh alhamdulillah ya biasa aja aku mah teh nggak ada reaksi. nggak ada reaksi kan. Oh berarti nggak ada reaksi CCTV kan. Oh berarti alhamdulillah aman. Pas biasa aku kerja aja seperti biasa aku nyiapin sarapan buat anak-anak sekolah, biasa aku ngerjain pekerjaan sekolah anak-anak itu ngurus-ngurusin anak-anaknya, terus yang kecilnya juga. Dia itu kan tumben kok majikanku sampai jam 10 kok nggak tidur, kata aku. Biasanya kan dia ngelihat anaknya keluar sekolah, dia lihat dulu langsung masuk lagi. Kok dia langsung ngambil remote nonton TV, kataku. Aduh gimana ini, kataku, kok dia nggak tidur. Ada sekitar 10 menit mah aku kan dipanggil Hasanah, aku mau tidur dulu ya, katanya gitu. Oke, aku alhamdulillah kan. Terus itu anak yang kecilnya kan udah keurus banget ya sama aku teh. Aku kan nggak enak. Si anak kecil udah ada firasat kan teh. Aku kan gini, kamu udah dangdanin sama aku teh, udah cantik kan, anak yang umur 1 tahun 6 bulan teh. Udah apet banget lah ke aku teh kan. Udah didangdanin katanya. Terus aku beres-beresin baju, bawa baju 2 setel doang. Hasanah mau kemana, katanya. Oh enggak, sini aku hapusin semua nomor-nomor aku kan di HP. Jadi aku nggak bawa HP dia. Pokoknya barang-barang yang dikasih dia aku nggak ambil semua. Jadi dia nggak ada alasan nanti kalau misalkan aku keluar nyuri kan gitu kan. Barang HP, padahal itu HP aku hancur, dia ganti. Tapi kan nanti suatu saat dia alasannya dia ngambil HP ngambil nyuri apa gitu. Jadi aku nggak ada alasan nggak ada ambil barang-barang apapun ke dia. Terus itu si anak yang kecil itu kayak yang udah firasatnya, udah firasat. Hasanah sini duduk, katanya gitu. Oke aku kata. Kamu ini kasih HP, tapi dia ngeliatin, terus dia sampai meluk-meluk dulu kan. Udah biar mamanya kayak gitu, tapi aku sama anaknya udah sayang banget ya. Karena jadi neni. Terus udah gitu teh, si kamera teh kan ada yang nyolot ke dalam pintu ke luar pintu teh, disorot teh. Aku balikin semua teh. Alhamdulillah aku lari, aku nggak pakai sepatu teh, pakai sendal. Aku pakai sendal, jalannya juga pakai sendal, keluarnya juga. Sepatunya yang dikasih dia semua aku nggak bawa. Jadi aku pakai sendal. Alhamdulillah ada yang menjemput aku. Alhamdulillah sampai detik ini. Alhamdulillah. Setelah keluar dari rumah majikan itu, apakah majikan tidak mencari dan sebagainya? Mencari teh. Aku tanyain kan ada temanku juga kerja, jadi temanku itu kerjanya di kakaknya majikan aku. Terus aku tanya-tanya, katanya majikannya udah 3 hari nggak tidur, nggak makan. Mencari, kayaknya pasti mencari lah, nggak mungkin nggak. Pasti. Nah, kamu setelah keluar dari majikan itu, kamu kemana? Alhamdulillah aku dijemput sama orang
teman kita juga dari Indonesia, orang Ambon, namanya Mbak Jahra, suaminya orang Saudi, orang Arab. Dia yang menolong aku, dia yang ngasih kerjaan sama aku juga, aku langsung kerja lagi teh. Aku seminggu di rumah Mbak Jahra, aku langsung kerja lagi. Alhamdulillah dapat lagi aku majikan. Alhamdulillah juga dia baik sekarang. Alhamdulillah aku dapat majikan baik saat itu teh. Aku neni juga aja di situ juga kerja neni juga, iya. Alhamdulillah gajinya juga 3 kali lipat teh di situ mah. Aku digaji di situ $1.000 dikasihnya, alhamdulillah. Karena memang di Turki itu sendiri kalau nanya nih gaji profesi apa yang paling besar, itu profesinya sebagai neni, karena di situ dituntut sangat memakan waktu. Kalau menurut kita kan kalau untuk yang kerja perhotelan itu kan jamnya udah jelas nih, misalkan 8 jam setengah atau 8 jam atau 12 jam. Nah kalau jadi profesi neni ini kenapa gajinya besar? Karena tidak ada waktunya, tidak ada jamnya. Jam istirahat kadang-kadang belum bisa ya, nggak ada waktu istirahatnya. Kalau si baby tidur aja, kalau si baby tidur, kalau baby rewel sakit udah pokoknya tanggung jawab kita semua. Gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang memang tergiur atau ingin gaji besar yaitu neni, tapi memang itu ilegal karena tidak ada visa kerja. Dan jangan dilihat gajinya, pekerjaannya dulu. Jadi kadang-kadang orang gajinya berapa, yang penting gaji aja gitu. Tetapi tidak melihat bagaimana proses pekerjaannya itu. Jadi kayak neni ini yang dialami oleh teman saya, itu jamnya yang tidak menentu. Tapi alhamdulillah setelah melalui luka-liku yang memang menyedihkan sampai akhirnya ketemulah majikan yang baik gitu ya. Ya benar baik nih, bisa tidur gitu. Ya tidur, nggak bisa. Makan bisa. Jadi begini teh. Jadi itu si majikan itu pure si rumah semua itu dipercayain ke aku teh. Model makanan anak-anak, belanja semua ke aku semua. Orang mana sih? Orang Libya juga, sama-sama juga Libya juga. Okay. Orang Arab ya. Nah, tetapi jauh lebih memanusiakan gitu ya. Alhamdulillah. Lebih mengerti begitu. Tapi ada tapinya juga ada tapinya juga. Masalah ikamet teh. Ikamet dia ikamet teman-temannya, buat teman-teman ikamet bener-bener sangat penting banget. Ikamet itu teman-teman, aku ngerasain yang namanya kalau nggak ada ikamet kayak kita pencuri, tahu teman-teman. Kalau di negara orang kita nggak punya identitas kayak pencuri. Gimana sih pencuri jadi ketakutan, jadi kemana-mana tidak bebas. Iya benar-benar ya Allah. Itu melanggar aturan suatu negara. Iya, termasuk gitu. kan kalau orang asing datang ke negara kita juga sama. Jangan jauh-jauh lah. Seandainya saya orang Bandung nih, saya pergi ke Bali, saya tetap harus izin juga dan membuat KTP sementara. Jadi sama aja. Benar-benar ya buat teman-teman pas gitu. Jadi gini loh, majikannya ada min plusnya juga kan. Majikan yang sekarang itu aku kan ikamet itu udah mau habis teh. Waktu itu teh aku tinggal 1 bulan lagi lah kan. Terus aku kan ngomong pas ikamet aku hilang teh. Oh iya, aku musibah juga teh. Ikamet aku hilang pas itu kan. Ikamet aku hilang. Alhamdulillah temanku ini teh ini yang ngebantu aku ke polisi, datang minta surat kehilangan. Dia ngebantu aku semua sampai minta ke Nopus ya, kemana PTT. Tapi kan aku nggak masuk ide, jadi nggak ada apanya, nggak ada catatannya gitu teh ya. Terus itu aku kan ngomong sama majikan, ada teman aku yang mau bikinin ikamet, tapi kamu punya alamat nggak? Kata aku kan gitu. Aku nggak punya alamat kan aku di sini sama majikan. Terus aku nanya sama majikan, aku minta alamat sini boleh nggak? Nggak bisa katanya gitu. Loh kok nggak bisa? Kan aku kan jadi sini. Nggak bisa, kamu cari aja sendiri katanya gitu. Soalnya majikannya Arab juga ya, Arab lagi. Arab juga. Tapi kan bisa sebetulnya. Tapi jadi gitu teh. Suatu saat ikamet aku hilang teh. Terus pas waktu itu tinggal 1 bulan lagi teh habis masa lakunya. Aku sampai pusing teh nyari tempat tempat, harus punya tempat tinggal teh.
Jadi teman-teman semuanya, itulah salah satu cerita bagaimana sih seorang wanita bisa kerja ke luar negeri, khususnya jadi pekerja migran ya. Karena banyak banget orang yang karena kebutuhan, tentunya suatu alasan yang klise bahwa kita memang tidak punya uang, kemudian kita harus mempunyai kehidupan yang lebih baik. Tidak ada salahnya kita ke luar negeri, tetapi terkadang untuk berangkat ke luar negeri itu kita meminjam uang dulu kemana-mana gitu. Jadi pada saat kita bekerja tuh menjadi beban. Jadi beban dalam arti pada saat kita 3 bulan atau 2 bulan itu kita jelas tidak akan belum bisa ngembaliin utang itu. Dan belum tentu dalam 1 atau 2 bulan itu kita udah style, udah enak kerja dengan bisa menyesuaikan diri, apalagi bahasa kurang, bahkan tidak bisa begitu. Belum tentu kita menghadapi kebudayaan yang berbeda, juga majikan yang belum tentu baik begitu. Jadi dari pengalaman teman kita ini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu tidak mudah untuk kita capai, tetapi di balik itu selain berusaha dan berdoa, kita pun akan menemukan kebahagiaan yang berujung baik gitu, yang berujung bahagia. Seperti di awalnya dia bagaimana luka-likunya dia datang ke Turki, bagaimana di bandara dia mau ditipu oleh bangsa sendiri, kemudian setelah sampai ke Turki pun dia tidak mendapat majikan yang beruntung, tetapi di ujung cerita beliau alhamdulillah akhirnya menemukan majikan yang cukup baik, tetapi tetap saja masih ada yang tidak sempurnanya. Karena perlu diketahui untuk jadi neni itu tidak bisa dikeluarkan ikametnya. Jadi pada saat kita sudah punya ikamet pun untuk perpanjangan kita akan sulit, karena majikannya hampir rata-rata itu tidak akan pernah mau memberikan alamat rumahnya untuk pekerja. Karena itu tentunya risikonya sangat tinggi, karena bisa aja si pekerja itu sendiri bisa melarikan diri. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh para majikan. Jadi untuk kalian semuanya, semoga informasi atau pengalaman yang di-sharingkan oleh teman-teman kita ini dapat bermanfaat untuk kamu semuanya yang memang berkeinginan datang ke Turki untuk menjadi neni. Memang gajinya kan lebih gede, tetapi resikonya kalian pun harus dipikirkan, apakah majikannya akan sesuai dengan kita, apa majikan suka sama kita atau kita juga suka sama majikan, kan. Terus itu biasanya harus klik ya. Intinya juga teh, apakah dia bisa memikirkan tempat tinggal di sini model ikamet gitu teh. Iya, yang penting gitu aja, yang penting intinya gitu aja si majikan. Jadi yang paling utama adalah identitas, yaitu ikamet. Ikamet adalah izin tinggal kita. Jadi kalau kita berada di luar negeri atau di suatu negara, kita wajib mengikuti aturannya, yaitu izin tinggal. Jadi kalau kita bekerja otomatis kita harus pamit dong, dan kita harus mempunyai izin tinggal. Atau yang lebih tepatnya untuk para pekerja harus work permit atau visa kerja. Dan itu sudah jadi garansi keselamatan keamanan kita. Contohnya teman saya hanya punya ikamet aja, itu pun tidak akan tidak akan aman 100%, apalagi dengan kehilangan. Terus prosesnya itu pun sulit, karena untuk perpanjangan diperlukan alamat di mana kamu tinggal. Dan ternyata majikannya padahal udah baik, udah mengerti, tetapi tetap tidak memberikan alamat untuk membuat ikamet, perpanjangan ikamet. Tetapi kalau kalian bekerja dengan work permit, dengan visa kerja, tentunya keamanan kalian 100% dilindungi, karena kita statusnya akan sama seperti warga negara Turki yang mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara Turki. Jadi untuk kamu semuanya, tolong diperhatikan, tentunya pilihan ada di tangan kamu, mau ilegal atau ilegal, resikonya kalian yang menanggung gitu. Nah, jadi di sini saya ingin menekankan lagi, please tolong untuk datang bekerja dengan legal, karena itu untuk keselamatan kita. Karena di sana akan ada asuransi, ada perlindungan. Kalau kita mendapat perlakuan yang tidak baik, kita bisa menuntut. Dan negara Turki pun akan membela kita karena kita mempunyai izin tinggal yang resmi atau izin untuk bekerja secara resmi. Tetapi jika teman saya mempunyai permasalahan, contohnya dia mau perpanjangan ikamet, tapi majikannya tidak mau memberikan alamatnya, dia tidak bisa menuntut apa-apa, karena memang dia izin tinggal, bukan izin untuk bekerja, benar ya? Iya, betul. Nah, jadi di samping itu sangat penting, karena ketakutan kalau tidak punya izin tinggal, dia takut banget mau keluar pasti ditangkap. Pokoknya tidak ada keleluasaan. Pokoknya tidak ada kenyamanan lah, kayak pencuri lah, kayak pencopet gitu kan. Kalau kata kasalnya mah gitu teh kan, takut kan gitu kan. Aku nggak mau makanya. Nah, ikamet hilang, kumaha cerita, nah ini harus punya ilang kayak ikametnya. Alhamdulillah teh sekarang teh plus-plusan teh ada ikamet juga,
udah punya ikamet alhamdulillah. Bonusnya dapat Alhamdulillah suami. ada yang hadiahnya yang bikin ikamet aku teh suami teh. Nah teman-teman, sekarang ikametmu gimana? Alhamdulillah Udah teh. dapat? Alhamdulillah teh ikamet udah terselamatkan teh. Amin. Jadi gini teh. Ada ceritanya ya. Ceritanya gini Ada teh. Jadi ceritanya. Oh yang tahu cerita langsung. Panjang ikametnya. Tapi saya kembali ke dia Saksi hidup. saksi hidupnya ya Allah kemana-mana. Alhamdulillah teh. Alhamdulillah ayeuna teh ikamet terus jantan lah terus ayah terus plus nih teh plus Nah, deh terus apa nah? dapat suami deh teh suami orang Turki teh jadi tidak menjanda namanya tidak menjadi jadi tidak single parent alhamdulillah. Nah teman-teman ini ternyata berlanjut hadiah Jadi bagaimana kejadiannya teman saya ini dia dari proses bekerja ke sini, kemudian ada luka-likunya, kemudian endingnya ternyata bukan hanya dapat majikan baik, ternyata dia pun ada cerita menarik, yaitu kehilangan ikamet yang mendapat bonus ya. Ikamet barunya datang dan bonusnya ada plus dapat suami Turki. Nah tentunya ini sangat menarik banget nih untuk kita. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, ikutin terus kelanjutan ceritanya kita bareng-bareng sama dengan Nenek Jebret. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi ya. İşte takdir, işte Allah'ın da izniyle ne bileyim uyum, süreç, saygı, sevgi, hoşgörü. Yani doğru kişi olduğunu anladım.